Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah Bapak-bapak saderengipun nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu menawi kula lenggah teng inggil iki saestu mboten ngurangi takdim kula dumateng panjenengan sami. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Alhamdulillah. Enten sing ngatur napa mboten iki? Mboten nggih insyaallah nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini tentunya mari kita tambah lagi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan. Dan segera mboten iki. Salam mboten nggih. Masih Allah SWT masih memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi sebab kita dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita ikrarkan rasa syukur tersebut dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semuanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang duduk di sini, keluarganya, bapak ibunya, anak cucunya, sanak familinya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang dicintai besok pada hari kiamat diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya sebelum kita mulai kajian, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Kita niatkan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, urusan kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Hari demi hari kita dijadikan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, wattaqullaha la'allakum turhamun. Ibu-ibu, wattaqullaha la'allakum
turhamun. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua, la'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Nah, kita itu masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, bukan karena sholat subuh kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena puasa kita, tetapi semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat ini terheran-heran, ya Rasulullah, masa sholat kita, ibadah kita gak bisa memasukkan kita ke surga? Apakah engkau juga demikian? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Naam, wala ana." Aku juga demikian. Aku masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu. Makanya bagaimana hari demi hari kita itu apa? Senantiasa berharap agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para sahabat ini juga Bapak Ibu bertanya kepada Rasulullah, "Lah kalau begitu enggak usah sholat saja." Gini Bapak Ibu, katanya masuk surga karena rahmatnya Allah. Enggak usah puasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga diceritakan juga nanti di hari akhirat ada orang-orang yang protes dan yang dipanggil oleh Allah, hambaku yang soleh, kesini kamu di dunia sudah ibadah 80 tahun, silakan masuk surga karena rahmatku. Ya Allah, gak mau ya Allah, aku pengen masuk surga karena amalku saja. Masuklah surga karena rahmatku. Gak mau ya Allah, aku pengen masuk surga karena amalku. Oh demikian toh. Baik, kamu ibadah di dunia berapa tahun? Oh saya sudah ibadah 80-an tahun ya Allah. Akhirnya benar Bapak Ibu, dimasukkan surga, kemudian selama 80 tahun dipanggil lagi, fulan, sekarang kamu keluar dari surga. Karena dulu tak suruh masuk surga itu karena ibadahmu. Lah kamu di dunia ibadah cuma 80 tahun, berarti di surga cuma berapa Bapak Ibu? 80 tahun. Wah, akhirnya menyesal Bapak Ibu. Ya, kalau kita itu mengandalkan ibadah kita, wah, padahal di surga itu selama-lamanya. Di dunia kita ibadah mungkin hanya 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan paling sempurna itu berapa tahun saja. Padahal kita di surga itu selama-lamanya. Makanya kita masuk surga itu hakikatnya karena apa Bapak Ibu? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari Bapak Ibu, orang-orang dahulu itu umurnya panjang-panjang sampai 500 tahun, 600 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Ada salah satu Bani Israel, umurnya itu sekitar 500-an tahun, dipanggil oleh Allah, hambaku, kamu ini sudah ibadah selama 500 tahun. Kemudian Bapak Ibu hamba tersebut matur kepada Allah, ya Allah, apa balasannya? Kemudian Allah mengatakan, masuklah surga karena rahmatku. Gak mau ya Allah, saya pengen ibadah saya 500 tahun, itu menyebabkan saya masuk surga engkau. Nah kemudian Bapak Ibu, Allah SWT ini menyuruh malaikatnya, malaikatku ini ada hamba soleh tapi agak ngeyel. Soleh apa Bapak Ibu, tapi agak ngeyel. Kemudian benar ibadah 500 tahun, siang malam zikir sholat ditimbang itu Bapak Ibu tidak menandingi 2 nikmat mata yang diberikan Allah kepada hamba tersebut. Hambaku yang soleh, ternyata ibadahmu selama 500 tahun tidak bisa membalas 2 nikmat mata yang aku berikan kepada engkau. Maka dari itu masuklah engkau ke neraka. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, menyesal. Bapak Ibu, 2 nikmat mata saja yang diberikan Allah dari lahir sampai meninggal dunia itu tidak bisa Bapak Ibu membalas nikmat Allah selama ibadah walaupun 500 tahun. Apalagi nikmat telinga, apalagi nikmat tangan, gitu betul Ibu. Apalagi nikmat kaki, nikmat anggota badan, nikmat pikiran, nikmat keluarga, nikmat tetangga, nikmat jabatan, nikmat pekerjaan. Bahkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmat Allah. Hei manusia, pengumuman,
Siapa yang pengen menghitung nikmatku, la tuhsuha, ora bakal iso. Siapa yang ingin menghitung nikmatnya Allah, mencoba-coba matematika dengan Allah, menghitung semua nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan apa Bapak Ibu bisa. Lah menghitung saja gak bisa Bapak Ibu, bagaimana kita itu mau membalas, menghitung saja loh gak bisa, apalagi mau membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada cara lain untuk membalas nikmatnya Allah kecuali senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita masuk surga itu karena apa Bapak Ibu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Mas, berarti gak usah sholat wae, gak usah puasa wae. Lah apa gunanya? Kita sholat, kita ibadah Bapak Ibu itu untuk menentukan di surga mana kita akan berada. Semakin banyak amal ibadah kita, berarti semakin tinggi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, semakin orang tersebut tidak taat kepada Allah, berarti apa? Semakin sedikit rahmat Allah yang akan diberikan. Makanya monggo Bapak Ibu jamaah senantiasa apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian syarat utama masuk surga. Kita nama Bapak Ibu, syarat utama masuk surga. Nah, syarat masuk surga Rasulullah menyampaikan, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu. Tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai orang tersebut beriman kepada Allah. Nah, kita panjang ibadah iman apa mboten? Alhamdulillah kita sudah punya tiketnya. Tinggal bagaimana kita itu apa? Menjaga tiket tersebut sampai akhir hayat kita. Tapi tentunya Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga iman yang ada dalam diri kita itu sampai kita bawa meninggal dunia. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Maka para ulama niki Bapak Ibu memberi satu amalan, satu doa agar iman yang ada dalam diri kita itu senantiasa mantap tetap sampai akhir hayat kita. Bahkan Rasul juga menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun seperti sinyal Bapak Ibu. Ganda HP nggih, kadang enten sinyale, kadang sinyale full, kadang 1, kadang 2, kadang 3. Begitu juga iman. Iman itu kadang tinggi, kadang turun. Yazidu bi taatillah. Iman akan naik dengan sebab ketaatan kepada Allah. Wa yanqus, dan juga iman akan turun karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama ini mengajarkan doa yang ringkas tapi maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Panjenengan insya Allah 1 menit langsung hafal insya Allah. Apa itu mas doanya? Para ulama mengajarkan agar senantiasa membaca alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Apa Bapak Ibu? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Apa artinya mas? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, matur nuwun sangat ya Allah. Ala nikmatil iman wal islam, atas nikmat iman dan Islam yang Engkau berikan kepada saya. Apabila dibaca ini Bapak Ibu, masya Allah pahalanya luar biasa sekali. Bahkan diceritakan ada seseorang pergi haji Bapak Ibu, pergi haji ke Mekah, di depan Ka'bah berdoa, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam ya Allah. Matur nuwun ya Allah, Engkau telah menjadikan aku orang iman, orang Islam. Kemudian pulang Bapak Ibu, pulang ke tempat tinggalnya. 1 tahun kemudian datang lagi, berdoa lagi, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam ya Allah. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, hei fulan, kenapa kok kamu baca doa itu? Wah kaget Bapak Ibu.
kenapa kamu kok baca doa alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam? Kemudian ditanya, loh apa salah saya berdoa demikian? Kemudian tadi ternyata malaikat Bapak Ibu, hei fulan, itu loh 1 tahun yang lalu kamu doa, pahalanya belum selesai aku catat, loh kamu kok doa lagi? Wah Bapak Ibu, itu Masya Allah. Kalau kita jabarkan lagi, kita terima kasih, jadikan orang iman kepada Allah, sifat-sifatnya Allah ada berapa, asmaul husna, kita yakin Allah maha memberi rezeki, Allah maha menjaga, Allah maha hidup, Allah maha kuat, Allah maha bijaksana. Dan juga iman kepada malaikat, berapa jumlah malaikat di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Kita beriman kepada para nabi. Makanya dikatakan malaikat tadi pahala membaca alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam luar biasa sekali. Tapi napa bae jarang orang yang mengucapkannya. Gimana? Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat di masyarakat kita, orang-orang kadang itu syukuran karena punya cucu baru, tasyakuran, akikoh. Syukuran karena anaknya wisuda, syukuran rumahnya baru, syukuran mobilnya baru, syukuran istrinya baru. Syukuran, nah itu syukuran yang duniawi Bapak Ibu. Tetapi jarang orang itu syukuran karena masih diberi iman. Ada tetangga panjenengan, Mbak, ini aku punya roti. Loh, acara apa kok neng roti? Apakah punya cucu baru? Apakah suaminya dapat jabatan baru? Apakah motornya baru? Buatan Mbak, apa? Karena Allah masih memberi iman. Masya Allah, syukuran karena apa? Allah SWT masih memberikan iman. Itulah Bapak Ibu, monggo kita amalkan doa tersebut sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Itulah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu membaca alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, insyaallah akhir hayat kita akan dijadikan orang yang mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan apa yang senantiasa bisa kita istiqomahkan setiap hari? Punika agar kita itu tetap dijadikan orang yang iman. Innamal mu'minuna ikhwah tadi. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang senantiasa memakmurkan masjid, dialah orang yang beriman. Nah, gimana Mas memakmurkan masjid itu? Ya senantiasa Bapak Ibu pulang pergi ke masjid, duduk di masjid, ikut pengajian di masjid, insya Allah itulah termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada doa alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Loh Mas, masa itu doa? Doa itu bukan diawali dengan Robbana toh, bukan kok diawali dengan Allahumma toh. Kok alhamdulillah, mana kok dikatakan sebagai doa? Kemudian Rasulullah juga menyampaikan afdhalul dzikr la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Mas saya belum paham kok sebaik-baik doa kok alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kalau kita itu sering memuji-muji Allah, berarti Allah itu paham. Oh, ini hambaku minta sesuatu. Panjenengan gadah putu, Mbah Huti, ini katanya ibu, Mbah Huti ini orangnya kaya raya, orangnya lomo. Apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu? Wah, apakah ini hanya sekedar memuji saja? Karena apa? Kita paham, oh ini putuku jaluk duit. Ini apa Bapak Ibu? Ada cucu datang ke panjenengan, matur Mbah Huti, kirose ibu Mbah Huti ini duit akeh. Kirose ibu Mbah Huti ini nak dijali duit apa lomo. Mungkin dalam pikiran kita itu kok tidak hanya sekedar memuji, tetapi nama Bapak Ibu, ini putuku jaluk duit kanggo tumbas jajan. Begitu juga ketika kita itu nama Bapak Ibu memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ini maknanya apa? Oh ini jamaah Masjid Alfa ini jaluk ini. Oh ini jamaah ini hamba pun jaluk sesuatu ini. Nah, itu juga Bapak Ibu. Makanya memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kembali lagi Bapak Ibu, innama ya'muruna masajidallahi man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita istiqomahkan untuk senantiasa tidak hanya Ahad pagi saja ke masjidnya, tapi nopo setiap hari kita sholat subuh di masjid, sholat duhur di masjid, sholat asar jamaah di masjid, sholat maghrib jamaah di masjid, keluarganya juga diajak. Insya Allah dengan sebab tersebut nanti juga masuk surga bersama-sama keluarganya. Amin ya robbal alamin. Saking pentingnya sholat berjamaah Bapak Ibu, ketika Rasulullah ini tidak wafat, beliau itu pengen sekali menjadi imam, mengimami. Kemudian dibopong sama sahabat-sahabatnya, pingsan lagi. Dibopong sama sahabatnya, pingsan lagi. Kemudian akhirnya tidak kuat, Bapak Ibu, Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, tolong kamu menjadi imam. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah pulang ke rumahnya, kemudian berbaring di tempat tidurnya. Ketika para sahabat ini sholat berjamaah, Rasulullah ini membuka tirai pintunya, kemudian tersenyum. Masya Allah, tersenyum sangat indah. Maknanya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu sangat suka sekali, sangat gembira sekali melihat umatnya berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita itu pengen menggembirakan Rasulullah, kalau kita itu pengen membuat tersenyum Rasulullah, sholatlah berjamaah, wa aqimus sholat, wa atuz zakah, wa raka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, warka'u, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya Bapak Ibu, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk, berjamaah di Masjid Al-Fairi. Itulah insya Allah Bapak Ibu, kalau kita amalkan setiap hari, insya Allah itu tuh apa? Akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga saking pentingnya sholat berjamaah Bapak Ibu, ketika mendengar firman Allah tadi, ada salah satu sahabat yang buta. Namanya pun dipunika Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana hijau, mana merah, mana putih. Ya Rasulullah, boleh enggak saya itu sholatnya di rumah saja? Enggak apa-apa, sholat subuh saja ya Rasulullah. Kalau duhur, sholat di masjid enggak apa-apa, nanti ada orang yang ngantar. Sholat ngasar enggak apa-apa, nanti tak nyuruh bocil-bocil, tak suruh nuntun saya. Sholat maghrib enggak apa-apa, sholat isya enggak apa-apa. Tapi kalau sholat subuh tak di rumah saja. Ini karena orang-orang masih pada tidur. Boleh apa enggak? Dan apa yang dikatakan Rasulullah, hei sahabatku Abdullah bin Umi Maktum, atas maunan nida, kowe krungu adzan ora? Ya Rasulullah, kalau Bilal adzan ya terdengar sampai rumah saya. Ya kalau begitu sholatlah di masjid. Nah kinten-kinten manjenengan teng griya mireng adzan subuh napa mboten? Mas, aku dino Sabtu kok ora krungu adzan ya sampai jam 5. Nah kinten-kinten sing rusak tuane napa-napa niku ya. Sampai-sampai apa terlelap tidur sampai nggak terdengar azan. Sahabat saja yang buta, nggak bisa lihat, nggak bisa tahu jalan, masih disuruh dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, punya motor, punya mobil, sandalnya bagus dan yang lainnya. Panjenengan tak sekarang ke stadion Bapak Ibu, Masya Allah banyak orang yang lari-lari pagi. Tapi Bapak Ibu, kadangkala orang yang pergi ke masjid itu apa? Sedikit. Makanya Bapak Ibu yang sudah istiqomah, senantiasa Bapak Ibu diistiqomahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak hanya Ahad pagi saja, tapi insya Allah setiap hari. Kemudian Bapak Ibu diceritakan juga dalam kitab Hayatus Sahabah, kehidupannya para sahabat. Abdullah bin Umi Maktum tadi itu juga enggak ngeyel, ya Rasulullah, enggak ya diberi keringan enggak. Dia itu paham, oh ini saya ini masih dianjurkan sholat di masjid, berarti pahalanya luar biasa sekali. Kemudian beliau itu membuat tali agar bisa sholat subuh di masjid.
Kemudian suatu hari beliau itu mau pergi ke masjid, tiba-tiba ada yang ngantar. Abdullah, mari tak tuntun, tak antar. Karena apa? Sebelumnya itu apa? Diceritakan juga pernah ketika pergi ke masjid, kesandung terus jelungkup. Napa jelungkup bahasa Jawa ini pun Bapak Ibu? Jatuh ke depan. Kalau nyungsep juga jatuh ke depan. Lempang, jungkel, geblak. Bahasa Jawa itu macam-macam kalau jatuh. Begitu juga ketika mau pergi ke masjid subuh-subuh, kesandung terus jatuh dan kepalanya ini berdarah Bapak Ibu. Kemudian yaitu apa? Pergi ke masjid, sampai di masjid dibersihkan darahnya tadi Bapak Ibu, dibersihkan, dan dia itu tidak cerita kepada siapa-siapa, bahkan Rasulullah juga tidak tahu kalau dia itu jatuh. Kemudian besok harinya dia itu apa? Didatangi oleh seseorang, Abdullah bin Umi Maktum, mari kita antar ke masjid. Karena kemarin kan jatuh, diantar ke masjid, tak tuntun, tak tunggoni, wes. Ketika sudah selesai sholat subuh, diantar pulang lagi. Begitu juga besoknya, didatangi lagi, mari tak tuntun ke masjid, ditunggu, diantar lagi sampai 3 hari. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini penasaran, ini jadi sopo toh? Kok antar aku ini jadi anaknya sopo toh? Kemudian ditanya, Fulan, kamu ini siapa? Rumahnya mana? Anaknya siapa? Kok ngantar saya itu? Kamu ini siapa? Dan diam saja orang tersebut Bapak Ibu. Kamu jawab apa enggak? Biar saya doakan namamu siapa ya Allah, ini ya Allah, sudah antar saya. Kemudian kalau kamu enggak mau jawab, besok jangan antar saya lagi. Dan akhirnya didesak menjawab Bapak Ibu. Abdullah, aku ini syaitan. Pakai Bapak Ibu. Kok syaitan? Bukannya setan itu menghalangi manusia untuk tidak beribadah kepada Allah. Kok kamu ini malah mengantarkan saya? Abdullah, aku nggak mau kamu jelungup lagi. Aku nggak mau kamu jatuh lagi, kesandung lagi. Karena kemarin ketika kamu jatuh, dosa-dosamu setengahnya sudah diampuni oleh Allah. Nanti kalau kamu jatuh, nanti semua dosamu diampuni oleh Allah. Aku yang repot. Itulah Bapak Ibu cerita yang Masya Allah, perjuangan para sahabat meskipun dalam keadaan buta masih semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi jangan lupa kita itu senantiasa mengucapkan apa? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa kita itu senantiasa istiqomah berjamaah di masjid. Bahkan juga ada hadisnya Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan amin, yang aminnya itu barengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, kok aminnya malaikat itu gimana? Aminnya malaikat yaitu berbarengan dengan aminnya imam. Kadangkala ada seorang itu sholat berjamaah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kemauan, betul mengucap apa? Amin. Padahal pahalanya luar biasa ketika aminnya makmum, aminnya kita itu berbarengan dengan aminnya Pak Imam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan dosa-dosanya. Makanya Bapak Ibu, ketika Imam Masjid Al-Faizi kok mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dereng kuat dereng ngucap amin. Sareng-sareng ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Enak napa mboten ngeten-ngeten Bapak Ibu? Wah, enak sekali, enggak usah sedekah, cuma ngucap amin. Wah, insyaallah dosanya langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada amalan Bapak Ibu bagi yang mungkin bisa mengamalkan. Ini amalan yang diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah. Punika Sayyidah Ummi Habibah. Ibu-ibu kenal mboten iki Ummi Habibah?
Bon kenalan temu di Umi Habibah atau Siti Romlah. Beliau meriwayatkan bahwasanya man sholla isnatai asrata fi kulli yaumin wa lailatin budiya lahu bihinna baitul fil jannah. Siapa yang istiqomah setiap hari mengerjakan 12 sholat sunnah rawatib, dunia akan dibangunkan baitul fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Lah apa saja? Rasulullah menyampaikan raka'ataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sinten mau ingkang sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu ibaratipun setor batako teng surga. Karena siapa yang bisa istiqomah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, di total menjadi 12, ibaratipun seperti bangun rumah di surga. Panjenengan gak perlu ke toko bangunan, gak perlu nyewa tukang, gak perlu nyewa kuli, langsung Bapak Ibu ketika nanti meninggal dunia di akhirat sudah punya rumah di surga. Napa mawon Bapak Ibu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya pun 12. Kalau kita istiqomah, insya Allah dunia baitun fil jannah. Gak perlu tumbas bahan bangunan. Insya Allah kita itu apa? Punya kapling, punya rumah di surga. Loh Mas, berarti nggak boleh mengerjakan 2 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum maghrib atau isya? Boleh-boleh saja Bapak Ibu, tetapi hadisnya apa sendiri, bahkan Rasulullah mendoakan rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat kasih sayangnya siapa yang bisa mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Mas, berarti sholat sebelum maghrib 2 rakaat nggak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu, menawi panjenengan tindak wonten maka itu biasanya setelah adzan maghrib, nggak lama kemudian langsung nopo oman karena waktunya terbatas. Nah, itulah Bapak Ibu pentingnya kita itu apa? Menjaga sholat sunnah rawatib. Kenapa nggih mau 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Insyaallah kalau kita pegang istiqomahkan setiap hari, dunia baitun fil jannah. Maka ketika mendengar hadis tersebut ini, Umi Habibah ini berjanji, ya Rasulullah, aku berjanji aku tidak akan meninggalkan Bapak Ibu istiqomah sholat tersebut. Padahal istrinya Rasulullah sudah dijamin surga, tapi masih semangat untuk mengerjakan amal ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tadi kan jangan lupa membaca alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Ini saya ulang-ulang biar enggak lupa Bapak Ibu. Yang kedua, senantiasa salat berjamaah di masjid. Ketika imam baca tadi walau dhalin, kita membaca amin. Kemudian selanjutnya kita senantiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, bagaimana kita itu senantiasa membaca ayat kursi setiap habis sholat. Mangkora ayat al-kursi burakula sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, dia itu apa? Akan diberikan sesuatu yang istimewa Bapak Ibu. Diberikan sesuatu, tidak ada layang nahu, tidak ada pencegah, tidak ada pembatas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Loh, kenapa kok harus ayat kursi? Bahkan Rasul juga mengatakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tersimpan di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz, kecuali ayat kursi. Ayat kursi ini masalah tersimpan di tempat yang lebih istimewa lagi. Makanya ketika habis sholat kok istiqomah membaca ayat kursi, tidak ada penghalang antara dirinya dan surga kecuali kematiannya. Maknanya Bapak Ibu bukan kok langsung meninggal besok langsung masuk surga. Maksudnya tidak ada ketika nanti dia hari akhirat tidak ada kesusahan-kesusahan.
Padahal di akhirat Bapak Ibu manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kepanasan, kemudian juga melewati jembatan Sirat, dihisab, ditimbang. Makanya bagi orang-orang yang istiqomah baca ayat kursi, insya Allah dia itu akan dimudahkan jalannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian yang selanjutnya ada doa yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebelum kita membahas terkait doa, mari kita baca ayat kursi bersama-sama Bapak Ibu. Nah, karena kita itu selalu ingat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dibaca Bapak Ibu setelah selesai sholat. Ini sampai jam itu Bapak. Coba lanjut. Kebun Bapak Ibu. Sedap lagi ya Bapak Ibu. Tapi yang dimuliakan oleh Allah SWT, selanjutnya ada doa yang diucapkan Rasulullah setiap pagi. Mas kok minta doa ini? Doa yang diucapkan Rasulullah yang punika monggo diterukan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, kula nyuwun dumateng panjenengan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itulah Bapak Ibu Rasulullah. Padahal kalau kita lihat Rasulullah kan amal apa saja pasti kan diterima oleh Allah, pasti diberi rezeki halal yang oleh Allah, tetapi kok masih disuruh berdoa oleh Allah. Ini maknanya Bapak Ibu agar umatnya itu juga ikut mengamalkan. Setiap pagi diriwayatkan oleh Ummu Salamah garwanipun Rasulullah bahwasanya setiap pagi Rasulullah punika berdoa minta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir Bapak Ibu diceritakan juga ada salah satu jamaahnya Rasulullah. Asmanipun Sauban. Beliau itu apa? Rumahnya jauh dari masjid Bapak Ibu. Rumahnya jauh dari masjid, dan ketika sampai di masjid, beliau itu apa? Seringnya mojok. Ngeten niki mboten jam al-fairi sampai di masjid langsung mojok. Mojok bukan langsung tidur, tapi apa? Berzikir. Ada zamannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah namanya pun Sauban. Sauban, kemudian sering pergi ke masjid, dan sampai ke masjid langsung mojok, bukan tidur, tapi apa? Untuk sholat. Nah, kenapa kok mojok? Agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau di tengah-tengah, lama misalnya, kalau jamaah pada bingung, maka ketika sampai masjid langsung mojok. Karena setiap hari mojok, Rasulullah itu tahu, oh ini ada jamaahku, ada sahabatku mojok, namanya Sauban. Satu hari ini buatan rawuh teng masjid Bapak Ibu. Loh, kok sahabatku Sauban itu orang yang masjid, ketoknya masjid ini neng gitu, apakah sakit atau ada keperluan? Ditanyakan pada sahabat yang lain, sahabat-sahabatku, tahu nggak itu Sauban yang senantiasa mojok itu, kemana dia? Ya Rasulullah nggak tahu ini. Ya wes kita tunggu dulu saja, kasihan nanti
Ditunggu betul Bapak Ibu. Pada saat itu sholat subuh ditunggu loh. Kok sudah jam 5 loh, kok belum? Ayo mari kita sholat saja nanti setelah habis nanti waktunya. Dan yang benar nanti setelah salam ditanya lagi, sahabatku, tahu gak ini sahabatku namanya Sauban, ketika di masjid yang mojok itu kok gak kelihatan di masjid, ini kemana ini? Ya Rasulullah, kita tengok saja ke rumahnya. Kemudian betul Bapak Ibu, karena ada salah satu sahabat yang tahu rumahnya. Ya Rasulullah, tapi ini rumahnya agak jauh ini. Apa kalau kita berangkat sekarang nanti kita sampai ke rumahnya itu kira-kira waktu duha, kita jam 6, setengah 7. Gimana ya Rasulullah? Ya enggak apa-apa. Bagi sahabat-sahabatku yang ada urusan silakan pulang, yang enggak ada urusan silakan ikut aku untuk mengunjungi sahabat namanya sinten Bapak Ibu? Sauban. Berjalan, rumahnya jauh Bapak Ibu. Kalau setengah 7 sampai itu ya kira-kira periki pundi? Kartosuro, periki pundi? Adi Sumarmo. Jalan jauh Bapak Ibu. Kalau sekarang kan masjid di mana-mana gitu. Zaman dulu kok sahabat itu rumahnya jauh-jauh. Kemudian Rasulullah SAW itu sampai ke rumahnya Sauban. Tiba-tiba sudah ramai Bapak Ibu, sudah ramai. Dan ditanya kepada istrinya Sauban, kemana ini suamimu? Waktu dia ya Rasulullah, sebelum subuh suamiku meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget, meninggal dunia. Kemudian Rasulullah ini bertanya, istrinya Sauban, apa yang diucapkan oleh suamimu sebelum meninggal dunia? Ya Rasulullah, tadi teriak-teriak, gak karu-karuan, gak jelas. Ya, apa yang dia teriakkan? Ya Allah, alangkah baiknya lebih jauh lagi ya Allah, ya Allah. Ya Allah, alangkah yang baru saja ya Allah. Ya Allah, andaikan semuanya ya Allah. Saya bingung ya Rasulullah, suami saya sebelum teriak, bengok-bengok, sebelum meninggal dunia kok teriak-teriak, saya bingung. Dan Rasulullah ini tersenyum Bapak Ibu. Kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Sahabatku, mari ke sini. Ini Masya Allah, ada salah satu sahabat engkau yang tadi diperlihatkan pahalanya sebelum meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia itu Bapak Ibu akan diperlihatkan. Oh ini loh Pak D, kewendike jamaah neng Masjid Al-Fairi. Oh iki loh Mbak D, jamaah dike kowe sholat jamaah neng Masjid Al-Fairi. Orang yang akan meninggal dunia itu akan diperlihatkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bagi orang-orang yang beriman akan didampingi malaikat. Begitu juga Sauban tadi, dia dapat teriak-teriak, ini loh Sauban, pahalamu pergi ke masjid, sedang rumahnya jauh. Dia itu berteriak, ya Allah, andai saja rumahku lebih jauh lagi, gak apa-apa. Menyesal karena rumahnya agak tidak terlalu jauh lagi. Karena pahalanya itu tadi sudah banyak, pengen dapat pahala yang lebih banyak lagi. Teriak lagi, ya Allah, andai saja yang baru. Ini apa? Rasulullah menceritakan dari sahabatku, dia itu ketika suatu hari ketika mau berangkat ke masjid dalam suasana yang sangat dingin, pakai pakaian double, yang dalam pakai baju koko, yang luar pakai jaket biar enggak kademen. Tiba-tiba di tengah perjalanan melihat orang yang sedang kedinginan. Kemudian dia tidak pikir panjang, langsung melepas jaketnya, kemudian diberikan orang tersebut. Ya Allah, andai saja yang baru saja yang dulu tak berikan, gak usah jaket yang lusuh. Itu pahalanya sudah banyak. Kalau pakaian yang baru itu tak berikan lebih banyak lagi ya Allah. Nah, itulah dia menyesal. Kemudian yang terakhir, ya Allah, kenapa kok gak semuanya? Dan Rasulullah menceritakan Sauban ini ketika pulang dari masjid, dia itu mampir pasar, beli makanan, kemudian ketemu di jalan orang yang sedang kelaparan. Setengahnya dikasihkan Sauban tadi. Kemudian ketika meninggal dunia itu menyesal, ya Allah, kenapa kok setengah saja yang saya berikan kepada orang tersebut, kok enggak semuanya? Nah itulah Bapak Ibu, orang-orang yang tadi orang yang baik saja masih menyesal, apalagi kita nanti. Maka dari itu mari sebelum kita menyesal, kita perkuat, tambah lagi amal ibadah kita. Yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu membaca alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Yang kedua, jangan
lupa untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid, dan juga membaca amin ketika imam mengucapkan waladdallin, baca ayat kursi setelah selesai sholat. Kemudian apa boleh Bapak Ibu membaca doa 3 hal meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan. Dan yang terakhir Bapak Ibu untuk senantiasa beramal dengan yang baik agar nanti ketika meninggal dunia kita tidak menyesal. Mungkin saja Bapak Ibu, banyak sekali kekurangan. Mari kita tutup dan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu yang hadir enjang menikah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak turunnya dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, semakin hari semakin tambah takwanya, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kalau kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bima syahidul adina wa gharimiha fi barriha bahriha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jama'ah Masjid Al-Fahiri ya Allah min ahli Al-Qur'an, min ahli al-ilm, min ahli sadaqah, min ahli silaturahim, min ahli birrul walidain, min ahli al-khair, min ahli al-jannah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li dhunubi wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.